Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang siapkan kartu KKS Anda, KTP dan KK juga ya, karena surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah turun untuk KPM PKH, BPNT dan juga KPM BST golongan ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kali ini? Simak videonya hingga akhir, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya ya, terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya atau SDM PKH ya sahabat YouTube ini mendapatkan surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, kaitannya surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tentang apa? Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan para KPM, baik itu KPM PKH, BPNT maupun KPM BST ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama bahwasanya ada dulu waktu zaman Covid ya sahabat YouTube, bantuan yang namanya BST, bantuan sosial tunai ya sahabat YouTube. Nah, untuk bantuan sosial tunai ini sudah tidak diberikan lagi saat ini, programnya sudah selesai ya. Namun ada poin penting di surat yang baru turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan KPM BST ya sahabat YouTube. Tentunya ini para KPM BST wajib menyimaknya supaya tidak ketinggalan informasinya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja di sini terlebih dahulu saya akan membacakan surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Surat ini turun pada tanggal 15 Juni tahun 2022 kemarin ya, di Jakarta ya sahabat YouTube. Nomornya ada 290 garing 2.1 garing PS.03.01 garing 6 garing 2022 ya. Sifatnya penting. Nah, kalau penting berarti ini merupakan surat yang sangat penting dan harus ditindaklanjuti dengan segera ya sahabat YouTube. Nah, perihalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Nah, jadi surat ini perihalnya terkait dengan tindak lanjut hasil temuan dari pihak BPK ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama kemarin BPK telah mengumumkan ada sekitar temuan 6,9 triliun rupiah ya sahabat YouTube, bahwasanya itu terindikasi para KPM-nya adalah KPM anomali dan berbagai macam kasus ya sahabat YouTube. Salah satunya adalah para KPM yang diberi bantuan tersebut tidak terdaftar di DTKS. Padahal para penerima bantuan sosial itu harus terdaftar di DTKS ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil temuan tersebut, turunlah surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Nah, surat ini ditujukan kepada seluruh dinas atau instansi sosial provinsi ataupun kabupaten atau kota ya sahabat YouTube, di tempat dalam rangka penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia di tahun 2021 atas penetapan dan penyaluran bansos PKH ya dan sembako atau BPNT serta bantuan sosial tunai pada tahun 2021. Jadi yang menjadi temuan ini adalah penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di tahun 2021 yang lalu ya sahabat YouTube. Inspektorat Jenderal bersama dengan unit organisasi teknis terkait akan melaksanakan pengujian data penerima bansos tersebut di masing-masing lokasi ya. Di masing-masing lokasi ini tentunya di masing-masing kabupaten atau kota
Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni tahun 2022 dengan melibatkan para SDM PKH, tentunya para pendamping PKH ya, sahabat YouTube, operator PKH hingga koordinator PKH. Kemudian ex-Korda ya, koordinator daerah ini untuk Korda BSP ya, bantuan sosial pangan atau BPNT, dan juga TKSK ya. Ini TKSK adalah dulunya pendamping BSP ya, sahabat YouTube. Sehubungan dengan hal itu, mohon saudara dapat membantu dan bekerja sama guna kelancaran kegiatan dimaksud. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih atas nama Inspektur Jenderal PLT Sekretaris Inspektorat Jenderal Neneng Heryani ya, sahabat YouTube. Nah, jadi sahabat YouTube, surat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK atas penyaluran bantuan sosial baik PKH, BPNT, BST di tahun 2021 yang lalu ya, sahabat YouTube. Tentunya ini sudah ada by name by address-nya, ada nama-nama KPM beserta alamatnya yang terindikasi anomali ya, yang dianggap salah sasaran oleh pihak BPK Republik Indonesia. Dan tentunya para KPM-KPM tersebut yang ada di data anomali ini harus di cross check ya, sahabat YouTube. Nah, sesuai arahan dari koordinator kabupaten yang ada di wilayah kami, proses pengecekan ini tentunya yang pertama harus difoto rumah si KPM yang ada di dalam data anomali ini ya, sahabat YouTube. Jadi harus difoto rumahnya, kemudian foto rumah tersebut si KPM harus ada di depan rumah ya, di depan rumahnya. Kalau misalkan tidak ada si KPM, maka anggota keluarga yang ada di dalam satu kakak. Kalau misalkan tidak ada, maka cukup rumahnya saja, ini tidak apa-apa ya. Kalau ini sudah mentok, tidak ada KPM atau anggota keluarga yang lain ya, sambil memegang kartu KKS dan di geotagging ya, sahabat itu harus di titik koordinat. Kemudian berikutnya yang harus difoto ketika proses pengecekan di lapangan ini, yaitu foto KTP dan KK si KPM ya, sahabat itu. Nanti dari pihak Irjen, Inspektorat Jenderal tentu akan mengecek ya, apakah NIK si KPM ini sesuai dengan NIK yang disalurkan bantuan sosial yang jadi temuan BPK tersebut ya. Kemudian foto yang ketiga yang harus dikirim, yang harus dilakukan ya oleh para pendamping, yaitu foto KKS atau buku tabungan atau keduanya ya, sahabat YouTube. Ini kalau ada ya, sahabat YouTube. Jadi KKS dan juga buku tabungan. Nah, sahabat YouTube, tentunya para KPM yang terindikasi anomali yang ada di data by name by address temuan BPK ini harus menyiapkan yang pertama adalah KKS-nya ya, sahabat YouTube. Kemudian yang kedua adalah KK dan juga KTP ya, sahabat YouTube. Jadi ini tiga hal yang harus disiapkan. Tentunya rumah ini, kalau misalkan rumahnya ini ngontrak ya yang kontrakannya itu ya, sahabat YouTube, atau yang tertera sesuai dengan alamat yang ada di by name by address-nya. Kalau misalkan tidak punya rumah bagaimana ya, sahabat YouTube? Tentu ada keterangannya. Jadi nantinya hasil dari tindak lanjut atau verifikasi di lapangan ini ya, sahabat YouTube, nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia apakah KPM-KPM tersebut akan mendapatkan bantuan sosialnya atau tidak ya, sahabat YouTube. Tentunya kalau misalkan yang bersangkutan ini dianggap layak ya, sahabat YouTube, maka akan diusulkan masuk ke dalam DTKS kalau misalkan permasalahannya tidak terdaftar di DTKS ya, sahabat YouTube. Karena untuk yang KPM BST itu banyak sekali yang tidak masuk DTKS. Begitu juga untuk KPM PKH validasi tahun 2021 ya, sahabat YouTube, termasuk salah satunya KPM validasi 2021. Kemudian nantinya yang dianggap tidak layak berdasarkan verifikasi ini, maka akan dilakukan perbaikan DTKS atau istilahnya cleansing ya. Jadi si orang tersebut atau si KPM tersebut akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial ya, sahabat YouTube. Tentunya akan dikeluarkan dari DTKS, makanya disebut sebagai cleansing ya. Jadi seperti itu ya, sahabat YouTube. Dan proses verifikasi ini terakhir batas waktunya adalah tanggal 30 Juni tahun 2022 ya, sahabat YouTube. Tentunya karena ini melibatkan SDM PKH, Ex-Korda dan juga TKSK, kemungkinan besar ya proses pembagiannya untuk
mungkin BST ataupun BPNT ini mungkin akan ditangani oleh pendamping TKSK atau Ekskorda ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk terkhusus PKH ini nantinya akan didampingi atau akan diverifikasi oleh pendamping PKH ya sahabat YouTube. Ya sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan tentunya bagi sahabat YouTube semua yang mungkin ya masuk di dalam data by name by address terkait dengan data anomali temuan BPK ini, ya semoga saja nanti hasil verifikasinya menunjukkan sahabat YouTube semua masih layak menerima bantuan sosial. Apabila kasusnya tidak terdaftar di DTKS, maka solusinya nanti akan dimasukkan ke dalam DTKS, dan kemungkinan besar kalau sudah masuk dalam DTKS ini, ketika ada kuota tambahan atau penambahan penerima bantuan sosial, kemungkinan untuk mendapatkan bantuan sosial ini masih ada ya sahabat YouTube, dibanding orang yang tidak terdaftar di dalam DTKS. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.